لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nashkuru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, yaitu masih tentang hibah dan hubungannya dengan masalah pembagian waris, ya, terutama terhadap anak. Ini. Oleh karena itu, mari sejenak kita sedikit ulang kembali biar nyambung, yaitu tentang penjelasan waris, hibah dan wasiat, ya, secara ringkas. Kemarin telah kita kaji bersama tentang pokok-pokok daripada tiga hal itu. Kalau waris kan harus pewarisnya harus meninggal lebih dulu. Kalau belum meninggal, belum bisa diwaris. Kalau hibah, kedua-duanya harus hidup, ya, bahwa yang menghibahkan maupun yang diberi hibah itu harus masih dalam keadaan hidup. Ya. Wasiat itu yang mewasiatkan dan juga yang diwasiati itu masih hidup. Cuma bedanya berlakunya wasiat itu setelah pewasiatnya itu meninggal dunia nanti. Ini pokoknya, ya. Masalah-masalah pokoknya tentang waris, hibah dan wasiat. Jadi di sini kita akan lanjutkan, yaitu tentang waris misalnya, ya. Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta atau harta peninggalan, tirkah, istilahnya tirkah, ya. Dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau waris memang sudah ada ketentuannya secara detail, secara detail. Jadi harus atau wajib memenuhi rukun dan syaratnya, ya, rukun dan syaratnya. Kalau hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela, ya, dan tanpa mengharapkan imbalan, itu hibah. Jadi tidak angen-angen, ya, aku tak ngei iki, aku dikei iki, tidak usah, itu hibah, ya. Tidak sama sekali mengharapkan imbalan dari orang yang dihibahi itu.
Ini. Tapi juga kepada orang yang masih hidup. Dan harta atau sesuatu yang dihibahkan itu nanti akan selanjutnya dimiliki, ya, dimiliki oleh orang yang diberi hibah itu. Nah, kemudian yang ketiga, wasiat itu suatu pemberian suatu benda dari pewaris, ya. Pada dasarnya dia itu pewaris, cuma dia waktu itu belum meninggal. Orang yang berwasiat itu pada dasarnya kedudukan dia sebagai pewaris, orang yang akan mewariskan, kan gitu. Cuma waktu itu belum meninggal, itu masih hidup. Dan wasiat ini bisa kepada perorangan atau mungkin kepada lembaga, mungkin suatu yayasan dan lain sebagainya. Sewu. Kemudian tentang porsi, ya, porsi. Kalau pembagian waris besarnya atau porsinya itu bukan berdasarkan kehendak pewaris, tapi itu sudah ada ketentuan dari Allah. Ya, ada ketentuan dari Allah, terutama di dalam Al-Quran. Nah ini ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, 14 dan 176. Ini bisa dicari di dalam surat An-Nisa. Ini bisa dicari. Jadi itu pokok-pokok dari bagian-bagian warisan. Yang lain-lain nanti itu ya ada melalui hadis-hadis seperti dulu sudah pernah saya sampaikan itu. Ini. Kemudian pembagian hibah itu besarnya atau porsinya berdasarkan kehendak pemilik harta. Hibah itu kalau kepada ahli waris, terutama kepada anak. Ya. Tapi sebetulnya juga ada, nanti di belakang itu ada hadis Rasulullah yang memerintahkan agar kalau seorang itu menghibahkan, ya, menghibahkan hartanya kepada anaknya itu kalau bisa diperintahkan sawu, samakanlah, minimal samakan, atau i'dilu, berikan secara adil. Nah, itu ada hadisnya kalau bisa. Jadi kalau hibah ini tidak seperti waris. Kalau waris kan sudah ada ketentuannya itu. Laki-laki harus 2 kali perempuan dan lain sebagai, ayah dapat sekian, ibu dapat sekian, ya. Kalau punya anak dapat 1/6 masing-masing misalnya, itu sudah ada ketentuan kalau waris. Tapi kalau hibah tidak, hanya Nabi memerintahkan sawu baina auladikum fil atiyah, samakan pembagian atau pemberian, bukan pembagian, pemberian kepada anak-anakmu itu baina auladikum. Jadi samakan di antara anak-anakmu itu fil atiyah, dalam masalah pemberian atau hibah. Ini bahkan bisa juga suatu saat perempuan diberi lebih banyak oleh orang tuanya, karena mungkin merasa, oh ini anak saya yang perempuan ini selalu meramut saya misalnya, sehingga diberi lebih. Ya, kadang-kadang terjadi seperti itu. Ini itu kalau hibah. Kalau waris tidak begitu. Ini pembagian wasiat
besarnya atau porsinya berdasarkan kehendak pemilik harta, tapi ada batasan. Ya. Kalau hibah kepada ahli waris itu tidak ada batasannya, tapi kalau kepada orang lain di luar ahli waris ya memang sama dengan wasiat. Jadi sepertiga paling banyak kan gitu kalau pada orang lain. Nih, wasiat juga begitu. Ya, berdasarkan kehendak pemilik, ya, tidak ada ketentuan sekian, cuma oleh Rasulullah dibatasi ya maksimal itu sepertiga dari hartanya itu. Ya, soalnya nanti ada ahli waris yang akan ya menerima dari peninggalan dari orang tuanya itu. Ya, ini maka dibatasi. Ya, kita ini aja. Kemudian pihak yang menerima waris hanya dapat diberikan pada ahli waris. Kalau warisan itu khusus diberikan pada ahli waris, tidak boleh pada orang lain. Ya. Ada pembagian waris terus tetangganya misalnya datang, saya minta bagian, ya enggak. Ya kecuali dalam Al-Quran itu wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Nah, tapi bukan bagian warisan, bukan. Nah, kalau ada keluarga dekat ya, dawil kurba, wali yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, waktu pembagian waris kok datang ya ada apa-apa diberi apa gitu. Tapi itu bukan bagian waris. Minimal melok ngepung ya melok makan di situ, atau mungkin ya ada jajan-jajan di situ gitu. Minimal, atau mungkin orang miskin kayak anak bagian, bukan bagian waris tapi ya sekedar disantunilah begitu. Ini itu Al-Quran memang memerintahkan begitu. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum, artinya beri rezekilah entah berapa sedikit. Tapi kalau hibah ini dapat diberikan kepada ahli waris dan kepada orang lain. Kalau hibah, orang lain juga boleh diberi hibah, ahli waris juga boleh diberi hibah. Kalau wasiat hanya dapat diberikan pada orang lain, tapi tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Ini bedanya di situ, karena ahli warisnya sudah ada ketentuan bagian masing-masing. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa la wasiata liwarisin. Kalau wasiat masalah harta, maka ahli waris sudah tidak boleh diberi wasiat lagi. Ini ya lain dengan hibah tadi. Ini la wasiata liwarisin, karena masing-masing sudah diberikan haknya masing-masing sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat Quran itu. Kemudian waktu peralihan harta ya, ini singkat saja biar gampang diterima. Kalau terlalu ilmiah malah bingung. Dan saya sendiri juga tidak bisa menyampaikan secara ilmiah, karena ilmunya sangat terbatas. Tapi insya Allah dengan begini, bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah akan paham, Bu, ya. Ngerti ya? Ya, tidak apa-apa. Jadi peralihan harta waris hanya jika terpenuhi syarat kematian pemilik. Tapi durung mati berarti ya belum waktunya untuk dibagi.
Kalau sudah nyata-nyata meninggal, lah itu baru boleh dibagi. Kalau baru kabar-kabar bapakmu kono meninggal, baru kabar-kabar misalnya, itu jangan dulu dibagi. Ya. Baru kabar saja. Karena bapaknya jauh misalnya di sana, tapi punya harta di sini. Wah, kabare bapakmu meninggal. Pada memang nyanyian kabare bapakmu loro kayak ini. Jadi belum jelas, harus dijelaskan dulu ya tentang kematiannya itu. Nah, kalau sudah jelas baru harta waris itu bisa dibagi. Memang seharusnya seharusnya pembagian waris itu seharusnya itu cepat, segera seharusnya. Biar tidak menjadi nanti ada sesuatu yang mengganjal di belakang hari. Jadi mati mana, ruwet. Akhirnya ruwet. Kecuali kalau memang ada kesepakatan, kadang-kadang kan ada keluarga itu ada punya toko atau punya perusahaan, wis gak usah dibagi kok, menjadi milik bersama. Akhirnya nanti keturunannya itu mendapat bagian dari situ, kan ada Pak ya yang begitu kadang-kadang. Ya itu tidak tahu nanti di belakang hari kalau sudah jauh ya, karena ada cucu, ada cicit terus apa memberatkan apa tetap baik-baik saja. Nah itulah pertanyaannya nanti. Ya. Dan banyak terjadi begitu. Tidak usah dipakai. Rumah besar ya juga untuk rumah bersama, nanti kalau hari raya ngumpul di situ kan gitu. Ya, padahal orang tuanya juga sudah tidak ada. Ya, usahanya masih jalan terus. Ya, mungkin tiap tahun ada pembagian hasil usaha dari usaha bersama yang diwarisi oleh orang tuanya itu. Nah, itu tidak tahu nanti itu akan lebih baik atau mungkin menjadi masalah di belakang, ya kita tidak tahu. Mudah-mudahan menjadi lebih baik ya, mudah-mudahan ya. Karena itu hanya apa saja praktek atau teori saja itu. Teori yang dipraktekkan gitu. Ya, teori yang dipraktekkan. Karena sebenarnya tidak begitu sebenarnya ya, tapi begitu orang tua meninggal misalnya, itu ya harus bagian berapa dibagi. Ini ya, mudah-mudahan yang mempraktekkan seperti itu, dan banyak mereka yang punya usaha-usaha besar itu mempraktekkan seperti itu ya, mudah-mudahan terus berlanjut, tetap baik dan tetap rukun ya, anak cicitnya sampai jauh nanti ya. Kemudian peralihan harta hibah hanya pada saat ya para pihak pemberi dan penerima masih hidup, seperti saya sampaikan pertama tadi ya, masih hidup dua-duanya. Kemudian peralihan harta wasiat hanya jika terpenuhi syarat kematian pemilik harta, sama dengan waris tadi. Kalau waris kan memang langsung dibagi kalau sudah jelas kematiannya. Tapi kalau ini kan dibuatnya wasiat itu ketika dia masih hidup, tapi berlakunya wasiat itu ketika si pewasiat itu nanti sudah meninggal, atau bisa dikatakanlah si pewaris itu sudah meninggal ya. Kalau kepada tapi pewaris kan tidak boleh diwasiati ya. Di luar waris, di luar ahli waris maksudnya. Wasiat kepada si A yang bukan ahli waris nanti berlakunya ya setelah yang wasiat tadi meninggal. Itu aja bedanya di situ. Kemudian batasannya atau porsi bagian waris sesuai ketetapan Allah seperti tadi sudah ya. Kemudian pemberian hibah tidak ada batasan jika diberikan kepada ahli waris
tidak ada batasan. Ya seperti tadi, hanya kalau bisa samakan atau berikan secara adil. Kemudian wasiat ada batasan jika diberikan pada orang lain, yaitu selain ahli waris, ada batasan, yaitu maksimal sepertiga bagian dari total harta kekayaan pemberi hibah. Ini kalau hibah adanya batasan sepertiga ini, ya, sepertiga bagian dari total harta kekayaan pemberi wasiat, agar ahli waris nantinya tetap mendapat harta. Nah ini tidak dibatasi ya, misalnya diberikan sampai separuh, nah, padahal ahli warisnya banyak, kan enak yang dapat wasiat nanti, ya, enak yang dapat wasiat oleh separuh, oleh setengah triliun, ya, anaknya 5, anaknya 5, setengah triliun dibagi 5, ini kan ya nanti jomplang itu. Makanya dibatasi paling banyak sepertiga, dan boleh kurang. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, seperti pemberian kepada anak angkat itu kan juga dibatasi paling banyak sepertiga. Anak angkat ya, anak angkat paling banyak sepertiga. Ya. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau diperhitungkan, waduh, nek sepertiga ini anak angkat lebih banyak daripada anak-anak kandungnya sendiri, dapat sedikit-sedikit, karena sudah diambil sepertiga dari oleh anak angkat melalui wasiat wajibah misalnya. Wasiat wajibah itu maksudnya sekalipun orang tua angkatnya itu tidak mewasiatkan, tapi otomatis dia itu seolah-olah telah mendapat wasiat. Nah, itu namanya wasiat wajibah. Ini anak angkat, Pak. Jadi kalau dalam Islam anak angkat itu tidak bisa menguasai atau memiliki semua harta peninggalan orang tua angkatnya. Tidak bisa kalau dalam Islam, nah, tidak bisa. Tapi mungkin di pengadilan lainnya itu, kalau tidak menggunakan hukum Islam misalnya, mungkin bisa juga. Ya. Dan memang pernah juga terjadi. Ya. Anak angkat tapi dapat tambaknya di sana, punya tambak luas, yaitu dikuasai semuanya oleh anak angkat, karena dia tidak punya anak, kan kandung. Tapi kalau kita kembali ke waris Islam atau bukan, atau ya masa kembali pada hukum Islam, maka anak angkat itu paling banyak sepertiga, dan itu bukan ahli waris, dia bukan waris, tapi dia diberi bagian melalui wasiat wajibah. Atau sebaliknya, orang tua angkat juga bisa menerima wasiat wajibah dari anak angkat. Ya, mengangkat anak sejak kecil, ya, ya asalnya tidak punya apa-apa, rambut misalnya, akhirnya disekolahkan besar, akhirnya berhasil misalnya. Tiba-tiba meninggal lebih dulu dari bapak angkatnya. Nah itu bapak angkat ini bisa menerima melalui wasiat wajibah dan bukan warisan. Kalau yang diangkat itu tidak ada hubungan waris loh ya. Karena rata-rata kan banyak yang mengambil anak angkat itu ada hubungan waris. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Ini yang tidak ada hubungan waris, ini orang tua angkat pun bisa menerima wasiat wajibah itu. Harta melalui wasiat wajibah. Tapi dia bukan ahli waris.
Tetapi anak angkat itu ya harus dibuktikan. Ini anak angkat tenan apa enggak? Membuktikannya melalui apa ya? Harus ada putusan pengadilan. Gitu. Lewat pengadilan agama bisa. Ya, pengadilan agama. Kalau pengadilan agama itu kan anak angkatnya itu ya itu tadi. Tidak sepenuhnya maksudnya, hanya semacam ya menolong. Itu. Sehingga kalau meninggalkan warisan tidak bisa menguasai seperti anak kandungnya sendiri. Ini anak angkat. Ini. Kemudian hibah. Hibah dapat diberikan pada orang lain maupun pada ahli waris. Nah, namun wasiat hanya diberikan pada orang lain dan wasiat tidak dapat diberikan pada ahli waris. Sudah bolak-balik kemang. Hibah memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan pada orang lain. Selain ahli waris harus dibatasi sepertiga tadi maksimal. Ini dah. Nah. Namun hibah tidak memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan pada ahli waris. Ya terserah bapaknya nggak piro. Cuma batasannya ya tadi Rasulullah memberitahukan iktilu, ya, berikan secara adil, kok tidak rebutan. Itu berikan secara sama, sawu. Guri-guri tidak jadi masalah gitu. Ini. Jadi hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang tentang batasan sepertiga ya. Sudah bolak-balik diceritakan itu. Ini dia anak wedok siji tok terus arep disedekahono kabeh hartae ya. Mungkin bisa juga melalui wasiat atau mungkin melalui hibah. Tapi oleh Nabi tidak boleh. Ya sepertiga saja sudah banyak. Nah ini. Jadi di sini Nabi menegaskan hibah wajib dibagi secara adil. Jadi proporsional di antara anak-anaknya. Jadi pemberian hibah itu wajib berbuat, pemberi hibahnya wajib berbuat adil dengan memberikan hibah yang sama kuantitasnya. Di sini disebutkan sama kuantitasnya. Ya, ya. Taswiyah. Jadi pada anak-anak ini. Sebab apa? Memberikan hibah pada anak-anak secara sama kuantitasnya itu hukumnya wajib kalau disebutkan, bukan sunnah saja atau istishab saja, bukan. Bagaimana pendapat yang dianggap paling rojeh, lebih kuat ini. Rasulullah bersabda, sawu baina auladikum fil atiyah tadi. Atau i'tilu baina auladikum fin nakhl. Berbuat adillah di antara anak-anakmu. Aulad itu anak laki maupun perempuan. Jadi harus adil. Maka sawu tadi juga antara anak laki dan perempuan, ini dalam hal hibah. Sawu baina auladikum, di antara anak-anakmu baik laki-laki maupun perempuan itu. Ya, bahkan yang kedua i'dilu. Ya, bagaimana sekalipun mungkin tidak persis tapi adil lah ya apa. Jangan sampai ndadekno iren-iren kan gitu. Ya, sebagaimana kama tuhibbuna ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian menginginkan mereka anak-anak berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. Nek kan kepengen anakmu dari Nabi berbakti ne podo, lemah lembut podo terhadap orang tua, maka dalam pemberian juga harus sama begitulah. Sehingga ada timbal balik, ada timbal baliknya itu. Ini. Nah, pemberian hibah wajib melakukan serah terima atau
al-qabdu, harta tersebut, sehingga anak dapat melakukan tasarruf terhadap harta itu. Jadi harus segera diberikan kalau memang dihibahkan itu. Jangan sampai ikut tak weno kowe tapi sesuai tak weno 3 tahun nengkas. Nggak boleh. Karena hibah itu harus begitu menghibahkan ya begitu diberikan, diserahkan. Itu. Ya. Maksudnya apa? Supaya anak-anak tadi dapat melakukan pentasarrufan terhadap harta itu. Ya. Embuh di garap apa sawai, kalau toko ya apa diisi maneh. Ya. Kalau uang yang mau dibelikan apa itu ya, segera dimanfaatkan kalau bisa. Jadi sehingga bisa juga memanfaatkan, meminjamkan, mengalihkan, menjual belikan dan sebagainya. Nah, disinilah lalu memang kadang-kadang terjadi kurang baiknya itu karena sudah diserahkan. Wes aku tak doli ae. Gitu. Siji digawarap sampai ya api dikembangkan. Bareng siji cinta irik-irik mana nanggone dulure kan gitu. Jadi kelemahannya di situ memang kalau dibagikan melalui hibah. Nah ini kan syaratnya itu diserahkan, langsung diserahkan. Ya terserah dia mau diapakan, mau dijual, disewakan, dipinjamkan dan macam-macam. Ya ini. Jika hibah tanpa adanya serah terima sehingga anak-anaknya baru dapat melakukan tasarruf penggunaan harta. Jadi setelah pemberi hibah meninggal itu namanya bukan hibah, tapi bisa berubah menjadi wasiat. Padahal kepada ahli waris tidak ada wasiat untuk pembagian harta. Ini. Jadi harus segera ini untuk hibah. Nah, di sini hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian waris. Ini dalam pasal 211 KHI ini disebutkan bahwa hibah dari orang tua pada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena hibah orang tua pada anak bisa ditarik kembali. Ini kemarin sudah saya singgung. Ini ya, bisa diperhitungkan sebagai warisan. Misalnya suatu saat ya ditumi satu sudah rata misalnya. Ya seperti kemarin pernah saya contohkan itu yang akhirnya nilainya tinggi, yang itu nilainya rendah, dari sini tinggi, akhirnya iri-irian lagi. Akhirnya ada salah satu atau dua dari saudaranya itu yang mengajak untuk pembagian kembali. Sekalipun mungkin yang nilainya rendah tadi juga belum dijual misalnya. Mas, ini berarti tidak adil, barangkali begitu. Yang sana nilainya sekarang tinggi, yang sana tidak itu. Maka akhirnya mengajak untuk setelah orang tuanya meninggal itu, lalu ada salah satu atau dua atau tiga saudaranya yang mengajak sekarang dicur lagi aja, dibagi secara waris. Nah gitu. Kalau semuanya sepakat sudah rela misalnya dari hibah tadi, ya tidak masalah, sudah wes. Kadang-kadang wes dibalik nama barang, kadang-kadang kan gitu. Kalau tanah, itu. Nah ini kalau ada yang berengkel, maka hibah tadi bisa ditarik kembali untuk dibagi secara waris. Nah ini, ya mudah-mudahan tidak ada yang begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan antara saudara ya wis api-apian ya wis biyen ya podo-podo wis podo. Nilainya podo saiki wae sampean iku payu luwarang ya wis gak apa-apa bejane sampean. Iku nek podo dulur api-apian kan. Sing kono kena trabasan kok.
Akhirnya miliatan sehingga tetap 200 juta wae regane. Misalnya begitu. Ya nek memang terjadi begitu ya sing nilainya tinggi tadi ya ilingalah begitu. Ilingalah nang dulure sing ya, nilainya rendah itu tadi. Sekalipun sudah dihibahkan. Bahkan mungkin masing-masing sudah dibalik nama ini. Jadi ini ya, ada yang berpendapat bahwa hibah dari orang tua pada anak tidak dapat diperhitungkan sebagai. Memang ada yang berpendapat begitu. Terus dihibahno ya wis gak usah diutik-utik meneh gitu. Ya. Tapi kenyataan memang sering terjadi juga sampai ke pengadilan misalnya. Yaitu pengadilan harus tetap mengadili karena perkara sudah masuk. Nanti putusannya bagaimana akan dibuktikan oleh pengadilan. Ya, ini akan dibuktikan oleh pengadilan. Ini ya kurang beberapa menit itu. Nah, dalam penyerahan hibah, pemberi hibah tidak diperbolehkan memiliki niat untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Sebab boleh jadi ada ahli waris lain selain anak-anaknya seperti ibunya atau ayahnya. Jika tindakan menghibahkan harta itu diniatkan untuk mencegah ahli waris lainnya di luar anaknya, maka hibah itu termasuk khilah, katanya di rekayasa hukum yang haram dilakukan. Ngerti ya, mbak tak wacana dok. Ya, perlu dijelaskan ini. Perlu dijelaskan. Di situ seorang masih hidup, ya, belum meninggal, menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, didomtek nang anak-anak itu. Ya. Padahal waktu itu orang tua juga masih hidup. Ya. Atau mungkin anak-anaknya itu perempuan semua. Ya. Ya, mestinya kalau perempuan semua sekalipun tidak ada orang tuanya mayit yang masih hidup, ya mungkin nanti ada saudara laki-lakinya atau apa yang dia berhak juga mendapatkan ahli waris. Karena anak perempuannya itu kan kalau menurut Al-Qur'annya kan tidak bisa menghabisi kan itu. Al-Qur'annya itu hanya separuh kalau seorang atau 2/3 kalau 2 orang lebih. Ya sekalipun nanti bisa suatu saat kita bahas ini ya. Satu ada tentang kalau misalnya dia hanya punya anak perempuan saja. Ya. Kemudian di sini tidak ada orang tua, tapi si mayat punya saudara laki-laki. Nah, ini saudara laki-laki itu bisa mendapat apa tidak? Itu. Ini ada apa namanya kasus seperti itu. Ada. Makanya ini nanti ada 3 pendapat masalah itu. Ada yang menyatakan semua kembali kepada anak perempuan. Jadi anak perempuan bisa menghabisi. Ada yang tidak, ya tetap anak perempuan dapatnya yaitu seperti Al-Quran itu. Nah, ini banyak pendapat. Itu kalau warisnya waris kalalah nanti ya. Itu kalau kita bahas terus banyak sekali masalah-masalah atau tema-tema di dalam masalah waris ini banyak. Nah di sini tadi memang sengaja dia itu wis tekakno wong liya. Saiki ae tak hibahno kabeh nang anakku. Sehingga ketika dia meninggal harta sudah ada. Padahal masih ada yang mestinya ahli waris lain yang dapat. Nah, maka yang seperti ini dikatakan sebagai rekayasa hukum. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Nah, tapi hibah yang dilakukan tidak mengakibatkan keharaman, misalnya dikarenakan pemberi hibah telah menghibahkan harta pada orang lain,
lalu mengakibatkan orang yang wajib menjadi tanggungannya atau pemberi hibah menjadi tidak tercukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya, itu ya juga tidak boleh. Ini diubahno wong liya kabeh sampai berapa, atau tadi dibatasi sepertiga, tapi banyak sepertiga pada waktu misalnya. Tapi kalau dibandingkan sepertiga dengan nanti bagian dari warisan anak-anaknya itu jauh ya, jauh. Maka hal yang seperti itu jangan dilakukan. Makanya kepada orang lain tadi hibahnya ya dikurangilah dari sepertiga, itu tidak boleh ya. Jadi ada dua ini. Yang pertama, sengaja wis kedua anakku kabeh ahli waris liyane di luar anak gak oleh gak apa-apa. Nah itu juga namanya rekayasa hukum. Ya biarkanlah seperti aturannya aja gitu. Ini kalau kira-kira di luar anak itu masih ada ahli waris, misalnya orang tuanya misalnya, itu masih berhak mewarisi. Ya jangan dihibahkan semua kepada anaknya pada waktu dia masih hidup itu, jangan. Karena kenyataannya ketika dia masih hidup itu orang tuanya juga masih hidup, dan pada saat itu dia menghibahkan kepada anak. Nah, ini jangan. Nah, ini namanya rekayasa hukum ya. Orang tua itu juga ada bagiannya. Nah, sebetulnya ada contoh kasus yang sudah terjadi, tapi ini sudah pas waktunya ya. Ada apa-apa sekalipun tanpa contoh ini, insya Allah contoh ini sudah terangkum di dalam apa yang telah saya sampaikan itu. Ada beberapa ini kasus dibagi ya, sudah dibahkan pada ini. Ada satu anak laki-laki, yang dua anak perempuan yang lebih tua, dibagi rumah, bentuk rumah. Tapi setelah ayahnya meninggal, yang perempuan tadi merasa, saya itu tidak enak kalau secara hibah begini. Saya ingin harta orang tua saya ini diselesaikan secara waris Islam. Oh ini, kira-kira dia fanatik dengan masalah waris Islam. Maka kepada adiknya yang laki-laki tadi diajak, kita bagi saja secara waris Islam. Dia tidak mengapa, sekalipun mungkin dia dapat lebih sedikit, tidak masalah. Ada yang begitu. Akhirnya di total semua harta kekayaan itu lalu dibagi ya, sesuai dengan pembagian dalam waris Islam itu. Padahal sebetulnya perempuan tadi itu sudah dapat lebih banyak kalau dibandingkan dengan dibagi secara waris. Itu ada kasus seperti itu. Tapi ternyata kedua kakak perempuannya tadi mengajak untuk dibagi saja secara Islam. Dia tidak puas kalau hanya dibagi secara hibah itu. Ini ada kasus begitu. Dan ya sudah pas Pak ya. Insya Allah ini sudah kita selesaikan sampai di sini. Dan kalau memang nanti masih diperlukan untuk kita mengkaji tentang kasus-kasus yang terjadi, ya bisa kita lanjutkan, tapi tidak tema yang ini ya. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan masukan, atau kalau tidak pencerahan ya minimal masukan lah tentang masalah hibah, wasiat dan waris ini. Saya kira cukup dan kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.